Halo, perkenalkan nama saya Grace Siregar dengan NPM 2271009. Saya akan membawakan materi tentang analisis air dan diagnosa air. Air yang dianalisis adalah air hujan dan air pengairan yang masuk ke petak tanaman dan air yang keluar dari petak tanaman. Ada dua jenis air yang dianalisis, yaitu satu, air yang masuk tujuannya untuk mengetahui berapa banyak kandungan haranya karena air tersebut dianggap termasuk sebagai sumber hara. Yang kedua, air yang keluar tujuannya untuk mengetahui berapa banyak hara, pupuk dan pestisida yang terangkat dari lahan. Jika jumlahnya sangat besar, maka dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Tujuan analisa air dalam bidang pertanian. Yang pertama itu tujuan analisa air yang masuk ke lahan pertanian untuk mengetahui peranan air sebagai salah satu sumber hara tanaman dan sebagai faktor yang dapat mempengaruhi suasana lingkungan perakaran tanaman. Yang kedua itu tujuan analisa air yang keluar dari petak lahan pertanian untuk mengetahui kebocoran hara atau obat-obatan pertanian, dan jika sampai batas tertentu dapat menimbulkan kontaminasi bahkan menjadi pencemaran pada perairan umum yang menjadi sumber air minum rumah tangga dan ternak juga. Masalah diagnosa air untuk tujuan pertanian. Ada dua masalah pokok diagnosa air untuk tujuan pertanian, yaitu yang pertama, pengairan. Kualitas air dan sifat iklim pada tanah yang akan menerima pengairan lebih penting dibandingkan sifat-sifat tanahnya. Misalnya nih, tanah memiliki sifat baik dan kualitasnya baik, tapi jika diberikan pengairan yang kualitas airnya jelek dan beracun, maka kualitas tanah akan jelek juga. Yang kedua itu limnologi, cara penetapan diagnosa air. Jika penetapan diagnosa salah, maka hasil diperoleh juga salah. Perlu diperhatikan juga jumlah gas-gas yang terlarut di dalam air, terutama O2 dan CO2. Pengambilan contoh air dan perlakuannya. Hasil analisa air tidak ada artinya jika pengambilan contoh air yang dilakukan salah. Pengambilan contoh air yang benar dan dianalisa secepat mungkin, maka hasil yang diperoleh mencerminkan keadaan yang sebenarnya pada lapangan. Satu, contoh air yang mewakili untuk pengairan. Yang pertama, contoh air yang diambil dari suatu tempat dilakukan dengan mencampurkan beberapa contoh air yang telah diambil pada waktu berbeda-beda disesuaikan dengan keadaan yang lokasi. Yang kedua, jumlah contoh air yang untuk keperluan irigasi dari satu tempat sebanyak 2 liter, walaupun untuk keperluan analisa sebenarnya 1 liter sudah cukup. Tiga, contoh air dimasukkan dalam penampungan plastik atau jerigen, bersihkan terlebih dahulu sebanyak 3 kali dan sebaiknya jerigennya berwarna putih. Jika contoh air diberikan dengan mengandung O3 dan waktu menganalisis tidak tuntas selama 3 jam, sebaiknya sampai didinginkan paling sedikit 4,4 derajat Celcius. Berikan label untuk mencegah keliruan dengan memuat keterangan kata tempat, waktu, dan tanggal pengambilan contoh, tanah yang akan mendapatkan pengairan dari air tersebut, jenis tanah, dan evaluasi tanah yang akan diairin. Yang kedua, contoh air untuk masalah limnologi. Contoh air dalam medan telaga atau rawa dari berbagai lokasi. Alasannya, air di dalam telaga atau rawa jarang sekali homogeni. Jika ada keyakinan air homogeni, dapat diambil contoh tunggal saja. Membuktikan contoh air tersebut dapat diambil dari 3 posisi, yaitu ke arah datar, ke arah tegak, dan ke arah lurus. Penilaian kualitas air. Maksud dari penilaian kualitas air di sini adalah yang pertama itu untuk keperluan pertanian. Kualitas tanah yang mendapatkan air pengairan, maka kualitasnya dipengaruhi oleh air pengairan, sifat tanah, dan iklim. Jadi bukan lagi hanya dari sifat tanahnya. Misalnya nih, jika produk pada padi sawah turun, maka penyebabnya bukan hanya sifat tanahnya, tapi kualitas airnya atau kandungan
negatif, di mana air pengairan yang mengandung asam, garam, dan ragam beracun yang tinggi berakibatkan